Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Ini ada dialog yang luar biasa, informasi yang sangat kita tunggu-tunggu dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait perhelatan Akbar tanggal 25 sampai 27 Agustus ini di Kesultanan Banten. Terkait hal itu, maka beliau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Qurtubi itu justru Kiai Imaduddin baru tahu saat itu setelah Kiai Qurtubi memberikan statement bahwa beliau adalah merupakan keturunan dari Sultan Hasanuddin. Karena beliau adalah merupakan penggagas dari paguyuban Trah Kesultanan Banten Hasanuddin, baru tahu saat Kiai Qurtubi memberikan statement. Nah, ini perhelatan dialog Akbar tersebut ada syarat-syarat tertentu, surat yang disampaikan ke Kiai Imaduddin bahwa manakala beliau bisa hadir kalau dari pihak Robito Alawiyah itu ikut juga dalam dialog tersebut, yaitu Bib Taufik, Bib Hanif, Bib Rizik, Bib Bahar, dan Habib Qurtubi Al-Jailani. Jadi dialog ini sangat jelas menyampaikan hal-hal pokok yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan bedah nasab Dzurriyyah Rasulullah SAW, baik dari Pak Alawi maupun dari Trah Wali Songo. Lebih jelasnya kita dengarkan komunikasi Gusmar KPN Nusantara dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita simak videonya. Kiai Imad telah bersambung dengan KPN Nusantara. Apa kabar Kiai, sehat? Sehat, alhamdulillah Kang Mas. Alhamdulillah. Oke Kiai, langsung saja, ini banyak pemirsa yang mengikuti tentang polemik Bani Alawi. Banyak yang bertanya tentang rencana pertemuan di Banten yang dulu pemicunya pernah disampaikan oleh Pak Qurtubi. Gimana perkembangannya Kiai Imad atas rencana tersebut? Iya, sebelumnya perlu saya sedikit luruskan Ya. bahwa memang pertemuan ke depan ke Banten ini bukan diakibatkan adanya pernyataan dari Kiai Qurtubi. Oke. Tetapi memang ketika pertemuan di Bendakar pun kami sudah mengagendakan akan adanya pertemuan kedua sebagai pendalaman daripada pertemuan yang telah dilaksanakan di Bendakar itu. Semula pertemuan kedua itu akan diadakan di Keraton Kanoman. Oke. Cuma karena adanya perkembangan terbaru, akhirnya keluarga sepakat kita akan adakan di Kesultanan Banten. Jadi tidak ada kaitan pertemuan yang akan datang ini dengan pernyataan Kiai Qurtubi itu. Oke. Lalu penyelenggaranya sebenarnya siapa Kiai? Ya, panitianya yang ditunjuk oleh keluarga adalah Tubagus Imam Ibrahim. Itu Bagus Imam Ibrahim sebagai ketua panitia yang ditunjuk oleh para kesepuhan di Banten. Berarti atas nama atau penyelenggaranya adalah Kesultanan Banten, gitu Kiai? Ya, artinya penyelenggara adalah keluarga besar Sunan Gunung Jati. Oke. Dilaksanakan di putra tertua Sunan Gunung Jati, yaitu di Banten. Oke. Jadi tetap ini
penyelenggaraan ini adalah merupakan tindak lanjut dari pertemuan Benda Kerep. Jadi bukan karena adanya pernyataan dari Kiai Qurtubi itu. Oke, sip, clear. Oke, jadi jelas karena selama ini kan banyak yang memahami bahwa itu adalah pertemuan atas tantangannya Kiai Qurtubi. Jadi tidak benar Kiai ya, sudah dijelaskan tadi. Oke. Ya, dan memang perlu diketahui selama ini saya dengan Kiai Tubagus Fathul Azim, dengan Kang Haji Ismetullah almarhum, Kiai Tubagus Ahmad Wasi almarhum, itu sudah lama bekerja sama dalam forum-forum kebudayaan tentang bagaimana cara menjaga marwah Kesultanan Banten. Nah, selama di dalam muamalah kami dalam menjaga tradisi-tradisi kesultanan dan sebagainya, itu tidak pernah ada hubungan dengan Kiai Qurtubi. Jadi kita sejak dulu silaturahmi ke Cirebon segala macam, ke Benda Kerep, ke Sultan Kanoman, ya, ke bicara bersama, ke makam Sunan Gunung Jati dengan yaitu Bagus Fathul Azim dan sebagainya, itu ya selama di dalam proses bagaimana kita untuk bersama-sama mengadakan upaya-upaya untuk tetap melestarikan budaya, meneruskan dakwah, mengimplementasikan akhlak, mewariskan semangat kepada khususnya para keturunan Sultan Banten, juga terhadap resonansinya terhadap masyarakat luas. Nah, kalau untuk yang kemarin pernyataan Kiai Qurtubi itu ya saya kurang paham apa maksudnya, dan baru kemarin juga beliau itu mengaku sebagai keturunan Sultan Banten. Sebentar Kiai, baru kemarin mengaku keturunan Kesultanan Banten. Sebelumnya memang bagaimana? Dari kesultanan sendiri bagaimana? Ya, artinya sebelumnya kami sebagai orang yang telah lama berkecimpung di dalam organisasi kesultanan, baik di lembaga pemangku adat Kesultanan Banten, dulu kami membentuk juga Persatuan Turiat Pangeran Jaga Lautan, dan Rabitah Babat Kesultanan Banten. Itu ya kami tidak tahu kalau Kiai Qurtubi itu ada tautan silsilah juga ke Banten. Mengenai kebenaran atau tidaknya kan itu beda lagi, tapi kami baru mengetahuinya kemarin ketika beliau mengadakan atau memberikan statement itu. Oke, kemudian lalu seperti apa nih tindak lanjutnya rencana pertemuan itu yang tadi dikatakan sebagai kelanjutan dari Benda Kerep? Kalau untuk saya pribadi ya, artinya kita sudah lama ingin juga meneliti bersama-sama bagaimana sebenarnya tentang silsilah Kanjeng Sunan Gunung Jati ke atas. Kalau Kanjeng Sunan Gunung Jati ke bawah ini kan sangat rapi. Kesultanan Banten Cirebon itu karena memang Kesultanan Cirebon terutama sampai sekarang pun masih ada kesultanan itu sangat rapi dalam catatan dari Sunan Gunung Jati ke bawah. Juga di Kesultanan Banten itu sampai 1808 itu masih rapi. Dari 1808 ketika Kesultanan Banten itu sudah dihancurkan oleh Belanda, itu masing-masing keluarga mencatat masing-masing. Jadi untuk di Banten hanya mencari sekitar dari 1808 sampai hari ini, dan itu masih bisa terdeteksi, dan kemudian ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki oleh tim Nasab, itu bisa diluruskan. Nah, tetapi untuk Sunan Gunung Jati ke atas ini memang dari
puluh tahun yang silam itu sudah ada perbedaan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Ada yang mencatat ke Pak Alawi, ada yang mencatat ke Musa Al-Kadhi. Dan belakangan tahun 2017 kami mendapatkan juga sebuah manuskrip dari Solo dibawa oleh saudara-saudara kami dari Madura, dari Naqabah Ansab Al-Aulia At-Tis'ah, bahwa ada sebuah manuskrip yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati ke Al-Jailani, tetapi setelah diteliti ternyata bukan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, tetapi itu adalah menantu daripada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Nah, oleh karena itu pertemuan ke depan tanggal 25, tanggal 27 ini bagi saya sebenarnya adalah kalau khusus untuk membicarakan tentang Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ke atas, itu mungkin bisa menjadi sebuah wahana untuk berusaha menemukan titik terang dari silsilah yang berdiagram Venn itu. Tetapi beberapa dari kesepuhan yang selama ini ikut juga di dalam berkecimpung, membantu, memberikan dorongan dan lain sebagainya dalam penelitian nasab saya, itu mengkhawatirkan bahwa pertemuan itu tidak murni untuk sekedar hanya membahas tentang nasab Sunan Gunung Jati secara internal dari keluarga Kesultanan Banten. Ada beberapa kesepuhan yang bahkan sudah ada yang mengirimkan surat 2 kali dari kesepuhan kita di Banten agar saya memikirkan ulang untuk datang, mungkin dipengaruhi juga oleh statement daripada Kiai Qurtubi atau juga hasil daripada rapat pertama panitia yang menyebutkan adanya pertemuan itu juga dihadiri oleh Rabita Alawiyah. Kemudian ketika saya setelah ditelepon oleh Kang Mas Gus Marini bersedia datang, mereka rupanya menyimak dari KBN Nusantara, kesediaan saya datang dan sebagainya. Sementara kemudian ada berita bahwa Habib Taufik tidak bisa datang. Oleh karena itu kesepuhan ini melarang saya datang untuk bicara tentang Ba'alawi apabila yang hadir mewakili Rabita itu bukan Habib Taufik Asigar. Bahkan ini ada suratnya dari beliau, mungkin belum bisa saya sebutkan namanya. Di antara poinnya adalah apabila Kang Kiai Haji Imad bersedia untuk datang, maka harus mensyaratkan hadirnya 5 tokoh dari Rabita Alawiyah. Pertama adalah Habib Taufik, kedua Habib Rizik Syihab, ketiga Habib Bahar bin Smith, keempat Habib Hanif, dan kelima Kiai Qurtubi. Apabila 5 orang itu tidak datang, maka diharapkan saya dalam surat ini untuk tidak datang ke acara tersebut. Ya, itu sementara yang bisa saya sampaikan kepada Kang Mas. Lalu ada enggak konfirmasi dari panitia terkait dengan Habib yang tadi disebutkan dari Rabita Alawiyah? Pernyataan resminya apakah mau datang atau tidak sejauh ini, Kiai? Saya belum menghubungi panitia tentang hal-hal teknis ini. Ya, cuma kalau melihat perkembangannya, panitia sudah datang ke rumah saya menyampaikan undangan secara lisan juga secara fisik, bahwa acara itu lebih ke silaturahmi dari keluarga besar Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Jadi di situ ada nggak poin tentang pembahasan nasab Bani Alawi khusus yang melibatkan Rabita Alawiyah di undangan itu, Kiai?
Ada nggak? Saya mendapat undangan, tapi di dalam undangan itu tidak ada lafaz atau kalimat yang menyatakan bahwa akan dibahas tentang nasab Ba'alawi. Bahkan dari nama-nama yang beredar untuk pertama kali melalui WA itu pun tidak ada di dalam undangan resmi. Yang ada itu hanya saya sebagai salah satu pembicara, kemudian ada session munadharah mungkin dari hasil presentasi saya. Nah, juga malamnya ada Kiai Said Agil Siraj dan ulama dari Filipina dan Thailand kalau tidak salah, yang akan memberikan tausiah tentang tausiah kesejarahan mungkin tentang Sunan Gunung Jati dan Wali Songo secara umum. Setelah kita menyimak videonya, dapat kita simpulkan bahwa semuanya sebetulnya mudah, asal mereka bisa duduk bersama, mau berkomunikasi secara baik tanpa suudzon. Karena terkait tulisan itu kan menukil dari referensi kitab-kitab kuno, bantahan juga harus pakai tulisan, perlu duduk bersama, disampaikan dalam suatu forum yang bisa untuk pencerahan, agar permasalahan selesai, tidak menimbulkan polemik, akhirnya menimbulkan kebencian, ya. Ini yang terbentur kan juga YGNU, orang-orang NU, Gus-gus, ya. Ada yang mengamini tesisnya Kiai Imad, ada yang menjadi muhibin daripada Robitoh Alawiyah, sehingga benturan-benturan ini sebenarnya yang harus kita jaga jangan sampai terjadi. Apa ini justru letupan-letupan ini sengaja dimove-kan atau gimana kalau tidak ada penyelesaiannya, sehingga anak-anak bangsa ini dibiarkan saling mencaci maki, saling berargumen di media sosial, sehingga menimbulkan suasana panas, apalagi ini menjelang pemilu gitu loh. Ini yang jadi pernyataan besar masyarakat luas. Kok ini dibiarkan terus-menerus, tidak ada jalan tengah, tidak ada penyelesaian yang signifikan, sehingga menimbulkan beberapa pendapat-pendapat yang positif, yang negatif, yang mencaci maki, benturan-benturan antara ustadz yang pro Kiai Imad, ada yang pro RA. Nah, ini jadi seakan-akan yang justru dari pihak Robitoh Alawiyah sendiri tidak ada bantahan-bantahan mengenai tulisan yang membantah justru para muhibin yang notabene sebagai warga negara Indonesia keturunan Nusantara. Itu menjadi catatan buat saya. Sekali lagi mohon maaf NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.